Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Yang kami hormati Ketua Takmir Al-Muttaqin Ganjuran beserta seluruh pengurus, Bapak Dukung, Ketua LPM Kelurahan Subunit, dan lembaga yang lain, Bapak Ibu semuanya yang mudah-mudahan yang hadir di majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa kita sampaikan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, anugerah, hidayah taufik, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi fastabiqul khairat. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini tercatat sebagai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada usaha kita, suri tauladan kita, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini termasuk umat beliau, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya pantas dan layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya wonten ing dalem menika saged silaturahim kali Bapak Ibu sedaya. Sehat sedaya Bapak Ibu? Pak, sehat Pak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Masya Allah. Niki napa nggih delok roman-roman ibu-ibu niku Masya Allah ada di swarga sedaya. Nggih. Soalnya napa? Senyum-senyum. Niki senang kula niku nek ngaos ngisi pengajian. Niku lek tanggal muda niku senangnya ibu-ibu niku oke senyume. Nggih. Biasanya nek tanggal tua niku biasanya rada hari gimana semangat nih Masya Allah luar biasa. Ya, kita syukuri ya Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Itu disyukuri dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Masya Allah, kita masih diberikan ngomongin nikmat. Nggih. Nikmatnya nopo kada sangat. Panjenengan pengawasan nyender niku nikmat apa boten Ibu? Nikmat. Ngantuk nikmat apa boten? Nikmat. Enten sing boten iso ngantuk. Nah, pramila nek jenengan susah ngantuk, sering-sering ngaji. Tapi Masya Allah, walaupun panjenengan ngantuk, pengawasan
Itu pahalanya luar biasa. Ya. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang dia menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia masuk ke dalam surga. Maka Bapak Ibu ini sudah punya modal calon penghuni surga. Allah amin. Apalagi kalau hatinya bisa terkait dengan masjid, oh masya Allah. Karena satu golongan dari 7 golongan yang dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan dari yang lain selain daripada naungan dari Allah adalah siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya. Jadi yang terikat dengan masjid, maka bersyukur luar biasa Bapak Ibu. Disyukuri, ya. Nah tapi terkadang yang saya kalau panjenengan sekalian itu biasanya pun nopo ini bersyukur nek dilalah Allah itu paring kalau panjenengan sekalian itu ujian sing hati apa. Contoh sakit, ya. Nah itu jangan sakit boyokan mawon nek nyebut masya Allah ya Allah ya Rabbi, ya tadi. Tapi ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, seringnya kita lupa. Padahal coba Bapak Ibu, Allah itu menciptakan kita itu untuk sebaik-baik ciptaan, sangat sempurna Bapak Ibu. Coba jenengan dulu, ya. Jenengan tiap dinten itu, tiap waktu bernapas itu bayar apa buatan Bapak Ibu? Buatan ya. Bayar pas zamannya Covid itu nek tumbas oksigen itu larang apa larang? Larang. Wah, ngel. Saat niki panjenengan ya, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi berapa kali Bapak Ibu nafas yang dikeluarkan, yang dihirup gratis. Napa Allah yang mempanjat kali panjenengan? Boten. Itu baru nafas. Anggota badan kita Bapak Ibu sempurna luar biasa. Allah menciptakan mata berpasang-pasangan, posisinya juga luar biasa. Coba jenengan bayangke, nanti lala peripat kelola panjenengan sedaya, sing siji tengah jenengan, sing siji teng buri, kita naik ngatur, kocamata peripat. Niku luar biasa. Jenengan boten pernah berpikir ke sana. Coba posisi hidup jenengan. Niku naik lubang, posisi niku ngadep ke atas naik udan niku mrene. Sakit bayangke panjenengan? Itu begitu sempurna yang Allah menciptakan kita. Tapi terkadang kita tidak sering bersyukur. Padahal kalau kita ngomong hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan bisa menghitung Bapak Ibu. Ya. Maka luar biasa kalau kita bersyukur atas nikmat Allah. Ain syakartum lazidannakum wa la in kafartum fa inna 'adabi syadid. Allah pasti akan tambah nikmat dalam panjenengan sedaya. Terus yang saya nah ibu-ibu, nek kepengin mulanan jatah bulanan itu tambah, kadang-kadang bersyukur. Sampun bersyukur apa dereng Ibu? Bu, sampun bersyukur apa dereng kali Bapak? Nek diparingi atau setiap bulan itu selalu menyampaikan matur suwun Pak. Sampun? Oke, disyukuri, ya. Kalau kita bersyukur, insya Allah akan ditambah, ya, nikmatnya lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena ini bulan Syawal, ya, kami juga mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamakum ja'ala iyyakum minal aidin faizun. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun kalau panjenengan sedaya terutama kalau kali panjenengan baru pertama kali berjumpa, ya, tapi tidak ada salahnya kita saling maaf dan memaafkan. Nah, terkait dengan Syawalan ini menarik. Nah, tadi poin kita membaca surat Al-Imran ayat 134 135. Ya. Ini ayat ini Bapak Ibu. Ini adalah rapot kelulusan kelulusan panjenengan sendiri kok tidak akan siap Ramadan.
Ya. Parameter atau ukuran kulawan panjenengan sedaya itu dianggap sukses melaksanakan siang Ramadan itu bisa dipotret di dalam kan yang dibacakan oleh Safari. Al-Imran 134, 135. Ya. Kita melaksanakan siang Ramadan 1 bulan penuh. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tegas tiang-tiang ingkar bertakwa. Ya, tadi ayatnya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, karena orang bertakwa Bapak Ibu, itu posisinya itu grade-nya itu luar biasa tinggi dalam Allah. Bahkan Allah sudah memberikan garansi bagi orang yang bertakwa. Ya, di Al-Imran ayat 133 Allah menyampaikan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang kata Allah seluas langit dan bumi sudah dipersiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu yang muttaqin itu sampai garansi di Bapak Ibu. Ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat 136 di Imran Allah menggambarkan bagaimana Allah sudah menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa, di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Masyaallah, luar biasa. Akan suarga itu sungainya boten kados memiliki ibu, Pak. Nah, jenengan nek sing hobi mancing, nek teng mriki niku sungai niku budak apa meningkat. Bening nggih. Nek teng mriki bening apa budak? Nggih. Nek teng mriki rasane apa? Ya boten enten rasane, boten enak. Nek teng swarga niku rasane sungai niku wah, kowe luwih enak daripada jenengan nek ngunjuk susu nopo madu. Ya, jenengan boten saged membayangkan kok intine teng mriku sungai ini masyaallah jernih, ya rasanya juga oh masyaallah ya, lebih nikmat daripada ya madu ataupun yang manis-manis di dunia itu tidak ada yang bisa menyamai. Jadi Allah sudah memberikan garansi kepada orang-orang bertakwa itu adalah surga. Nah, pramila monggo Bapak Ibu kita cek kira-kira Ramadan kulawan panjenengan sedaya itu sukses napa boten? Nah, maka ada istilah kalau Syawal itu adalah bulan peningkatan. Ya. Ya, jangan hanya sekedar sing ningkat niku berat badannya tok Bapak Ibu. Ya. Ya, biasanya nek Syawalan niku luar biasa, sing dikejar napa nek. Begitu putih-putih bisa silaturahmi antar opor, nggih. Kasih mana Pak? Opor ya Pak? Buntelas. Niku. Makanya istilah itu nek nopo nggih akhir-akhir Syawal niku nggih penuh dengan kehangatan. Nggih nopo-nopo tingkat Pak. Nggih opor tingkat, jangan-jangan tingkat. Nggih sedaya tingkat. Ya. Nah, pramila Bapak Ibu kita lihat apakah Ramadan yang kemarin kita sukses atau tidak? Ya. Nah, artinya bentuk peningkatan ini itu tidak hanya sekedar peningkatan secara kuantitas, tetapi secara kualitas. Kalau di Ramadan, mungkin kulawan panjenengan sering tidak akan kebaikan-kebaikan amal saleh itu begitu mudah. Ya karena memang Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa subirat asy-syayatin." Pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya apa? Maksudnya di kulawan panjenengan sendiri pun tidak akan amal-amal ibadah itu dipermudah, sehingga sangat-sangat memungkinkan potensi kulawan panjenengan sendiri agar masuk ke dalam surga. Ya, dan pintu neraka ditutup. Artinya kita mungkin sangat sulit untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau malah nek setan di kerangkeng. Dan pertanyaan nih, nek setan di kerangkeng ulang Ramadan,
tapi kok kadang Ramadan itu sih melakukan maksiat. Nah, terus niki nopo setannya muncul. Muncul. Melayu-melayu. Dikira lalu. Gimana? Ya, karena memang karakternya sudah kuat, sehingga karakter nopo setannya masih kuat. Ya, jadi bulan Ramadan tidak bulan Ramadan sama saja, dia selalu melakukan perbuatan maksiat baru. Ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau dalam konteks peningkatan, nah kita cek kalau panjenengan setuju Bapak Ibu, ya. Dicek satu persatu, amal-amal kemarin yang sudah kita lakukan itu apa saja? Contoh misal baca Quran. Pak, pas Ramadan khatam berapa kali Pak? 1 kali ya? Ibu-ibu khatam juga ya? Sekali? 2 kali? Berapa kali Ibu? 1 kali ya? Alhamdulillah, berarti sudah khatam. Pertanyaannya, apakah sekarang panjenengan sudah ada target menghafalkan Quran lagi? Maksudnya menghatamkan Al-Quran lagi? Nah, ini menjadi PR kalau panjenengan setuju Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ketika Ramadan kita baca Quran yang sudah bagus, pasca Ramadan ini harus kita tingkatkan lagi, ya. Kalau yang bacanya sudah bagus, kita belajar maknanya, artinya, ya, syukur bisa menghafalkannya, sehingga fungsi Al-Quran akan bisa seperti yang kita inginkan. Bukankah Al-Quran itu fungsinya sebagai hudan lil mu'minin, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, menurut saya, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk menawi golongan panjenengan sedaya itu buatan kertas arti dan maknanya. Ya, maka nikmat luar biasa loh Bapak Ibu. Misal contoh, Al-Fatihah bahwa nah jenengan ngertos artinya, maknanya yang terkandung. Dahsyat Bapak Ibu. Jenengan yang sholat itu yang mau Al-Fatihah ngertos makna, ya, yang terkandung dalam Al-Fatihah. Sholat kita bisa khusyuk. Dan itu inti dari sholat itu kan khusyukan kalau panjenengan setuju. Coba cek. Sekarang pertanyaannya, ketika kita takbir, Allahu Akbar, kita tersikelingan jemuran apa bukan Bu? Tersikelingan masakan apa bukan? Pak, tersikelingan nyimpen dompet apa di mana? Nah, ini bisa jenengan sudah takbiratul ihram, kemudian kita masih mengingat hal-hal di luar sholat, maka ini menjadi perhatian keluar panjenengan sedaya. Maka jangan disalahkan dalilnya. Al-Quran itu tidak akan mungkin salah. Al-Quran sudah menyampaikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar Bapak Ibu. Nah, kok yang pada sholat kok yang masih sing ngrasani tongkone imame barang sok dirasani. Wah, niki ngomongane Ramadan. Wah, luar biasa. Nah, imam sholat tarawih itu biasanya ibu sing rajin delok jadwale. Iki nek jadwale mustafa. Wah, iki bacane dawa-dawa. Kasih dari masjid, sholat di rumah mawon. Enten dia lagi. Ini, ya Allah, ya, sampai imam itu dirasani itu ya bangetan, nanti lah imam sing diwaca mengkulu, iya dirasani. Apa ya imam iki mek iso mengkulu Allahu Ahad to? Apabila yang saya Bapak Ibu, ya, ini menjadi perhatian dalam panjenengan saya. Maka kembali, ya, kita perbaiki, ya, kita tingkatkan lagi kualitas amal-amal kita. Ya, baca Quran. Wah, itu kalau kita lihat apa namanya keutamaan kita membaca Al-Quran, masya Allah Bapak Ibu. Ya, Allah itu mengganjar kita membaca Al-Quran itu hitungannya per huruf. Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau menyampaikan, "Man qara'a harfan min kitabillah
falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja Bapak Ibu, maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Sahuruk Bapak Ibu. Nah, cobi nek jenengan sedina sewengi nek maca Al-Fatihah, nek salat mawon, kira-kira satu hari panjenengan mau Al-Fatihah berapa kali Bapak Ibu? Nek salat 5 kali nggih. Nah, belum ditambah salat-salat sunnah. Nah, saat ini kalau baca yang kira 100 kali Bapak Ibu. Biasanya pun, ini akan ngomong tentang Jawa ini kan enten istilah witing tresno jalaran saka kulino. Cinta itu karena terbiasa. Pertanyaannya, Bapak Ibu cinta dengan surat Al-Fatihah? Pak? Cinta ya? Ayo cinta, senang loh tiap hari mesti baca Al-Fatihah. Ibu juga sama. Biasanya orang itu kalau saking cintanya itu pasti akan tahu detail luar biasa, sekecil apapun. Contoh, Bu, jadi kan pertama kali Bapak kemudian, halo, oh yang tujuh, pasti cinta kali Bapak kemudian, jadi kan apal makanan kesukaan Bapak kemudian, sampai siklet-sikletnya kertas dong, sampai mambune barang jenengan diapal dong. Wah, oke. Dari jarak radius 1 kilometer mawon. Waduh, suami tercinta sudah mau pulang. Oh, masya Allah. Ya. Begitu cintanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ngetes. Nah, jenengan memang cinta dengan Al-Fatihah. Kembali pada hadis tadi, Allah menghitung hitungannya huruf. Al-Fatihah berapa huruf Bapak Ibu? Halo, Pak. Jangan jangan pas mau cinta sekali dengan surat Al-Fatihah. Setiap hari dibaca, setiap hari dilihat, ya. Pintar. Hurufnya pintar Pak. Bu, hurufnya pintar Bu. Halo. Jadi kali kuat kok. Jadi cinta kali Al-Fatihah. Masuk kali hurufnya mau betul hafal. Al-Fatihah itu berapa? 139 huruf. Nah, oke dicek gitu, kalau salah. Nanti ping 10 Bapak Ibu. Saya tolong atus 10. Niki lagi Al-Fatihah. Nah, kemarin yang pun baca Al-Fatihah. Minta Pak. Al-Fatihah apa loh? Ya. Ayatnya berapa Bu? Al-Baqarah ada berapa ayat? Ini sebagai apa loh yo? Ngetes jenengan kemarin itu buat membaca Al-Qurannya benar atau tidak? Berapa? 280 kan? Nah, ya. Hurufnya pintar. Kayak gak ada. Karena udah jawaban. Ya. Al-Baqarah tadi 25.500 huruf. Pakai dicek. Ya. Nah, itu kalau dikali 10 berapa? Oh, banyak. Ya, banyak. Nah, maka ini membaca Al-Fatihah, Masya Allah luar biasa. Maka panjenengan harus jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Kita ada target Bapak Ibu. Ya. Membaca syukur lagi nanti ketika kita sudah memahami makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, mentadabburinya sampai kita memahami ayat-ayat Allah. Dan itu pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa. Dan membaca Al-Quran itu adalah salah satu amaliyah yang bisa menjadikan golongan panjenengan sedaya dijamin mendapatkan syafaat besok yaumul qiyamah. Rasul pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, beliau menyampaikan apa? Ikramul Quran. Fa innahu ya'ti yaumul qiyamah bi syafi'ati ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasul. Karena Al-Quran besok akan menjadi syafaat bagi golongan panjenengan sedaya.
Ya, bahkan kita besok itu akan disejajarkan dengan para malaikat, Bapak Ibu. Apa kata Rasul? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi ma'asal kiram dan barang. Mereka yang membaca Al-Quran dengan mahir, dengan baik, kaidahnya sudah benar, maka besok akan dihimpun dengan para malaikat kiram dan barang. Nah, terus pertanyaannya, ada si gradel primun. Enggak usah khawatir, Bapak Ibu. Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada kita, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatadabbaru 'alaihi syakrun wa ajran." Mereka yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih belajar, masih gradel, itu tetap dikasih 2 pahala kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka jangan tinggalkan Al-Quran, Bapak Ibu. Ya. Dan Al-Quran itu bisa menjadikan hati kita tenang ketika kita membacanya. Nah, prabillah yang saya dikisih biasanya pun hatinya selalu was-was, selalu gundah gulana, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Ya, sering-seringlah membaca Al-Quran. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai dengan 135. Ini rapot kesuksesan kula panjenengan saya adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang sudah dijamin oleh Allah mendapatkan surga. Ya, nah, panjenengan ini masuk kategori ini berarti jaminan panjenengan insyaallah masuk surga. Ya. Nah, apa saja ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah dibacakan. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa dia memiliki sifat dia senang berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wah, nek Ramadan kalau yakin panjenengan ini berhasil. Setiap hari jenengan sudah menyiapkan infak ketika sholat tarawih. Ya. Tajil, tadarus dan lain sebagainya. Itu panjenengan betul-betul sudah sudah menyiapkan kalau yakin. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah pasca Ramadan karakter itu tetap muncul, tetap ada dalam diri kita, ataukah pelan-pelan hilang? Kita cek. Ya. Padahal, ini Bapak Ibu, pahala orang berinfak di jalan Allah, Bapak Ibu, itu Masya Allah besar sekali, besar. Makanya tadi Pak Fur, ya, Ketua Target sudah menyampaikan ada pembangunan. Ya, ini kami sampaikan pahala yang begitu luar biasa yang Allah sudah janjikan kepada kita semua. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah itu sampai membuat perumpamaan, Bapak Ibu, orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sama saja ketika menabur satu benih, ya. Kemudian benih ini tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkainya itu tumbuh 100 biji. Maknanya apa? Maknanya satu pahala dari panjenengan berinfak di jalan Allah itu sama saja itu panjenengan akan dilipat gandakan oleh Allah sampai dengan 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Dan ini masih koma, Bapak Ibu. Allah sampaikan kembali, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendaki. Nah, ini maksudnya bisa bertambah, bisa lebih mungkin daripada 300 kali lipat.
Karena itu adalah prerogatifnya Allah. Tapi Allah sudah menggambarkan bagaimana kalau kita berinfak di jalan Allah, karena ridho mengharapkan pahala dari Allah, itu bisa sampai kita dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Nah, jangan pengertos pahala ini sambut Pak. Nah, berarti logika ini, nah jenengan berinfak 1 rupiah, Allah bisa melipat gandakan atas pinter Bapak Ibu 700 rupiah. Next second time, dan sekitar Pak. Nah jenengan berinfak 50.000, Allah bisa ganjar menjadi berapa Bapak Ibu? 500 ping 500. 50.000 ping 700. Pintar Bu. Biasanya ibu pintar gitu hitungan. Bu, pintar Bu. Kalau gitu 500 ke, terus ke. Nah, berarti jenengan berinfak 50.000, itu Allah bisa lipat gandakan menjadi 3.500.000. Pertanyaannya, jenengan yakin apa betul? Pak, yakin apa betul? Bu, yakin apa betul Bu? Harus yakin, karena ini Al-Quran, Allah yang menyampaikan. Ya, Allah yang menyampaikan. Nah, tinggal kita terapkan. Nah, jenengan yakin, nah jenengan berinfak 50 mawon, Allah bisa lipat gandakan menjadi 3.500.000. Nah, saat ini pertanyaannya, jenengan mau saking dalam buka dompet bukan? Pak, buka dompet bukan Pak? Bukan, ibu-ibu mesti, mau koneksi kotak infak berarti kan yang nulis dulu, Nah, ibu kita ada dompet jenengan enten 2.000 gangsal 1.000 kali 50.000 sih dicemplungnya pindah Bu. Hah? Pak, pindah Pak. Sakitnya Bu, Masya Allah luar biasa. Berarti jenengan pun kertas pahalanya luar biasa. Berarti besok kalau dari rumah, ya, yang dibawa ke masjid, yang sedikit atau yang banyak? Halo, yang sedikit atau banyak? Ya, katanya Pak jenengan pengen dapatnya yang banyak. Ya berarti harusnya yang dimasukkan berarti yang banyak. Ya. Nah, kalau karakter ini panjenengan dibawa sampai saat ini 11 bulan yang akan datang, berarti kualitas ketakwaan panjenengan Masya Allah luar biasa. Ya. Tapi nyuwun sewu, kalau ketika Ramadan panjenengan itu bisa nyahnyo, mudah sekali untuk berinfak di jalan Allah, tapi ketika pasca Ramadan panjenengan itu penyakit lama yang kamu lagi, pelit, medit, apa malik? Pelit, medit, pukil dan lain sebagainya lah, bahasa sakon-sakon nih. Itu kembali lagi. Nah, maka ini kualitas ketakwaan kita berarti ada masalah apa baik. Ya, ada masalah. Nah, maka kalau kita bisa menjaga itu dalam kondisi kita lapang ataupun sempit, kita selalu berinfak di jalan Allah. Ya, tapi yang tadi saya menganalogikan dengan panjenengan itu nanti dapat berlipat seperti itu, tapi yang jangan sampai hitung-hitungan dengan Allah Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti setelah pengajian ini saya bisa disalahkan. Kata ustadznya, kalau kita kasih 50.000 bisa jadi 3.500.000. Hari ini saya menyemplungin 50.000. Kemudian pulang ke rumah ditunggu-tunggu. Kapan ya? 3.500.000 bisa saya dapat. Ditunggu 2 hari, 3 hari. Lah kok orang itu seminggu, sebulan, setahun. Kok orang itu? Wah, itu ustadznya ngaku sih. Ya saya ampun. Ya, jangan berpikir seperti itu. Kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, nah berarti jangan tandanya tidak ikhlas. Ya, artinya Allah itu akan memberikan pahala. Itu nanti ketentuan Allah yang akan memberikan, bukan bentuknya ujung-ujung jangan infak saya ketahui terus sekon dua tiba kedebluk,
tiba-tiba tang meja-meja kan enten 3.500 voltan, ya. Allah itu pasti akan mengganjar dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Bukankah orang-orang bertakwa sudah dijamin rezekinya oleh Allah? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang-orang bertakwa itu pasti akan diberikan jalan keluar terhadap apapun masalah yang kita hadapi. Nah, perhatian yang saya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada masalah, harusnya curhatnya ke siapa? Allah. Bukan ke media sosial, ibu. Jangan sebentar-bentar update status hari ini saya ditinggalkan oleh suami karena mancing. Hari ini terasa berat sekali. Mau beli HP yang baru tidak bisa karena uang jatah dari suami belum dikasih. Aduh, setiap hari update statusnya seperti itu. Jadi kalau ada masalah curhatnya hanya kepada Allah, Bapak Ibu. Ya, hanya kepada Allah. Dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang-orang bertakwa dari jalan yang tidak disangka. Nah, maka ini penting kita menanamkan ini. Ya, rezeki Allah selalu mengatur. Nah, maka ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia selalu berinfak dalam kondisi lapang atau bersumpah. Kemudian yang kedua, wal kadhimina al-ghayz, mampu menahan amarah. Orang bertakwa itu dia akan mampu menahan amarahnya walaupun dia mampu untuk membalasnya. Di Ramadan saya yakin panjenengan mampu, ya, menahan segala amarahnya tadi. Nah, karena yang saya biasanya pada Ramadan kan panjenengan mesti putih. Nah, emosi, pakai puasanya batal. Wah, ini kan biasanya kelihatan, ya. Nah, harusnya pas ke Ramadan panjenengan juga bisa yang lebih baik lagi untuk bisa menahan amarah. Bukan gampang-gampang nesu. Nah, biasanya pada sing sama selingkuh ibu dan bapak. Nah, ibu biasanya ibu singkatan nesu nih. Nah, kemarin insyaallah bukan gitu. Tanggal tua gitu tetap senyum kali bapak. Ya, pulang kerja disambut dengan senyuman, Masya Allah. Oh, jadi istri solihah itu luar biasa, Bu. Ya. Nah, ini saya sampaikan, Ibu. Halo, Ibu. Pengen tahu kunci panjenengan bisa masuk surga? Pengen apa benar? Ada 4. Dihafal, dipraktekkan, insya Allah masuk surga. Rasulullah dalam hadis yang saya beliau menyampaikan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة." Surganya seorang wanita, seorang istri itu ada 4. Yang pertama, ketika seorang wanita bisa menjaga sholatnya dengan baik, sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Sabun. Yang kedua, puasa Ramadan, sabun. Yang ketiga, wahafidul farjaha, menjaga kehormatannya. Dan jenengan tindak saking griya jenengan menjaga kehormatannya dari cara berpakaian. Nek ngagem lipstik nyuwun sewu ampun tebel-tebel sak senti. Nggih. Nek ngagem parfum sak botol ampun ditekke. Nek nganggo baju nek derek dados nggih ampun di nggih. Niku salah satu bentuk menjaga kehormatan. Turki pamit kali bojo nek kali garwane. Nah, nyuwun saya mriki ibu-ibu garwane nggih anu, napa tidak sedaya nggih? Berarti mau izin nggih? Mau izin. Nah, kemudian yang terakhir adalah waqa'at zawjaha, taat kepada suami. Ini yang paling penting. Taat kepada suami. Maka tidak ada istilah suami takut istri dipelihara istri wes. Tetap lagi insyaallah benar. Ampun terus organisasi itu. Ya, taat kepada suami ibu.
Jadi kalau misal panjenengan sudah tidak akan sholat, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dan taat kepada suami, silahkan kata Rasul memilih pintu surga bagi siapapun yang dikehendaki. Ya, pintu surga mana saja, monggo. Nah, berarti nek misal bapak, kongkong, ibu-ibu, bu, aduh, misal bapak baru mulai sama kerja, kesel, bu, buat dipijeti, kita jangan menjadi bapak nama badan. Bu, halo, jadi kepingin suarco, sok pijeti bapak nama badan, sok damal ke unjuan yang harap bapak badan. Pak, sok dipijeti kali ibu badan pak. Ragukan ini jawabannya. Nah, jangan kepengen melebat suarga gini utara kali suami turji nyeneng ke hati suami ibu. Makanya ketika dulu Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan bagaimana neraka banyak dihuni oleh seorang wanita. Kenapa wanita itu banyak ada di dalam neraka? Karena kebanyakan wanita tidak mensyukuri nikmat dari Allah lewat jalur suami. Tidak pernah merasa bersyukur. Nah, apabila yang saya jangan dia harus selalu bersyukur, ya, menghargai, menghormati seorang suami. Nah, tiket, kalau itu baik, ya sami'na wa ata'na. Ya, kalau bisa itu ya tanpa disuruh pun, misal saya bapak pulang kerja capek, tanpa disuruh harusnya ibu sudah disambut dengan senyuman, Pak, Masya Allah baru pulang ya Pak ya. Ya, saya buatkan air, ya, air minum, kemudian saya pijitin bagian mana Pak yang mau dipijit. Biasanya kata saudara buat apa? Wah, ini alamat berarti ternyata nih si model seorang wanita seperti ini. Biasanya kok naik tanggal tua, kita yang dengan uang saking nopo kerjaan disambut senyuman nopo rodo Pak. Jadi Pramila mau ibu-ibu, ya. Kalau panjenengan kepingin nyari surga, gak usah jauh-jauh. Surga itu panjenengan itu ada di dalam rumah. Membikin seorang suami senang, membikin seorang suami bahagia. Wah, itu pahalanya luar biasa. Pramila, ibu-ibu, nek dalam, nek ngagem baju niku nggih nyuwun sewu, sing rada ben supaya suami betah teng omah. Nggih. Jadi ampun daster mengikuti nggih. Waduh. Ini ngomong parfum napa Bu? Remason, wah, ini repot lagi. Nggih. Nah, monggo ya. Itu salah satu bentuk surganya ibu-ibu, ya. Jadi itu ya, saya kasih clue-nya bagi ibu-ibu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu punya sifatnya senang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi ini suatu rangkaian. Ketika kita mampu menahan amarah karena orang sudah berbuat salah kepada kita, berbuat zalim kepada kita mampu, ya. Dengan ikhlas kita memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini bukan perkara mudah Bapak Ibu. Jangan sudah dizalimi, jangan sudah disakiti, tapi disuruh untuk memaafkan dengan legowo. Benar. Nah, maka momentum Syawal lagi bisa kita pergunakan untuk mengikhlaskan setiap kesalahan-kesalahan orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau bisa, kalau kita saling memaafkan itu, ampun nunggu setahun sekali. Kalau bisa setiap waktu, setiap saat. Kalau pas ketemu di masjid, ya, saling memaafkan, ya, saling memaafkan. Ya, karena belum tentu kita itu nanti sampai Syawal 1446 Hijriah itu bertemu lagi. Jangan-jangan sebelum Ramadan saja kita sudah dipanggil. Apakah ada yang bisa menjamin Bapak Ibu setelah pengajian ini masih diberikan hidup oleh Allah? Ada? Tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu.
Karena ketika kita berbicara mau idza jaa ajalul la yastaqiru was-sa'atu wa la yastaqdimu. Namanya maut itu tidak bisa dipending. Boten saged panjenengan iku nyar. Malaikat Israil bocah takon kok sewae. Wah, iki kula kok repot e. Kula direk kaki anak kula. Boten iso, Pak. Kalau namanya ajal ketika malaikat Israel sudah ngetuk pintunya panjenengan assalamualaikum. Cobi kita jenengan nanti setelah pengajian ini kalau malaikat Israel bersilaturahmi ke Bapak Ibu siap membuat Bapak Ibu. Jadi kau pakai ini. Loh, kita itu siap tidak siap harus siap. Kalau nafsu dha'iqatul maut, diri kita itu pasti akan bertemu dengan namanya kematian. Kita tidak perlu takut dengan namanya kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, yang perlu kita takutkan adalah bagaimana persiapan ketika kita nanti menghadapi Allah. Siap bukan dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Dan jangan sambut PD karena amal solehnya sudah banyak. Kalau saya belum siap, kata dasar ini. Ya, tapi siap tidak siap harus siap. Maka istilahnya orang Jawa niku toto. Niki penting niki konsep ini. Kita itu akan masuk ke dalam dimensi kehidupan yang begitu luar biasa, panjang. Ya tentunya itu paling kita tahu lah. Itu puluh tahun awal itu pun dipendek. Besok kita di yaumul kiamat bisa ratusan ribuan bahkan jutaan tahun sesuai dengan amal ibadahnya. Kita besok akan dibangkitkan oleh Allah. Kita ada di yaumul mahsyar yang matahari nanti jaraknya dengan kita itu hanya 1,5 mil, 1 mil, sekitar 1,5 kiloan. Coba bayangkan Bapak Ibu, matahari yang jaraknya kalau kita hitung itu ada 150 juta kilometer. Ini kuyup panasnya luar biasa. Ini sesuatu itu cuma 1 mil. 1 mil itu dalam ini ada dua perspektif ya, dua pendapat. Ada yang dia kadar 1 mil itu sesuai dengan kita konversikan dengan jarak. Ada yang itu dalam bentuk Arab niku etan alat singgungan celak niku jadi mil. Nah, itu paling dikatakan meter sen. Ini kita baru di yaumul mahsyar Bapak Ibu. Itu kita penantian di situ saja. Itu 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun. Nah, ulangan panjenengan saya kajen pirang tahun kemriku. Ini baru kita mau di yaumul mahsyar. Padahal nanti kita sebelum di yaumul mahsyar kita ada di alam barzah, di kubur. Itu juga ada pertanggungjawabannya. Di yaumul mahsyar kita ada pertanggungjawabannya. Di yaumul mizan dan lain sebagainya. Masih jauh Bapak Ibu. Maka penting kita tahu. Aku jenengan mawon yang ajeng ngomongin syawalan mawon. Nah, ini ngomongin yang syawalane sekalian piknik. Wah, niku damel panitiane niku telung sasi sak ini jenengan damel panitia. Seksi konsumsi, bagian yang membuat arem-arem Ibu Sumiyah, yang bagian transportasi ada sendiri, yang bagian ngurusi ini itu dan sebagainya. Wah, itu lengkap luar biasa. Ya, bahkan Bapak Ibu sudah siapkan sangu sing muka. Persiapan luar biasa. Padahal di sana cuma sehari. Lah ini kita mau persiapan kita berjuta-juta tahun kita besok di sana. Apa kita sudah ada persiapannya Bapak Ibu? Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, persiapkanlah diri kita menyambut kematian kita. Karena kita besok akan bertemu dengan Allah yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oh ini sampai 9:30. Pas banget jam
9:30. Ini pesan dari takmir biasanya sampai jam 9:30. Padahal tanda-tanda orang bertakwa itu masih ada lagi, ya. Nah, ini saya langsung saja. Ya, yang selanjutnya adalah wa idza fa'ala fahishatan aw dhalama anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi orang bertakwa cirinya yang keempat adalah ketika dia merasa berbuat dosa, berbuat maksiat, dia ingat kepada Allah dan dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir walau yusirru 'ala dzalika wa hum ya'lamun, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, maka kalau yang kelima ini bisa kita jaga, bisa ada dalam diri kita, insyaallah kita lulus Ramadan kita dan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan mudah-mudahan doa kita semua Bapak Ibu, insyaallah seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita menjadi hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan insyaallah kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena waktu tidak memungkinkan untuk kami menyampaikan kembali, mari kita tutup pengajian Syawalan pada malam hari ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, dan seandainya nanti kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lisyakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultan. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'al ahwali wa ma'rifah wa tughfir biha min jami'il hajat wa tudhhir biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na bi yadika 'ala al-gharib wa nabdhika bi sultanika min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-dar. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وعبدك ولو على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت. ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر انه لا يغفر الذنوب الا انت. ربنا انا سمعنا مناديا ينادي جبريلا ان امنوا بربكم فامنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربي أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah kata yang bisa kami sampaikan kepada Bapak sekalian, mudah-mudahan yang sering ini bisa bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan keluarga jemaah sekalian, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian kami banyak salah, banyak hilaf, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.